وصلوات الله البر الرحيم والملائكة المقربين على سيد المرسلين محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم أكرمنا بالإخلاص في النية والقول والعمل. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan selalu kepada Allah, Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan yang ada tanpa bermula dan tanpa berakhir, Tuhan yang tiada sama baginya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita panjatkan selalu syukur kepadanya karena Allah telah memberikan kita beberapa kenikmatan yang kita tidak bisa menghitungnya saking banyaknya. Yang paling besar dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah nikmat iman, nikmat Islam. Makanya ketika kita habis makan, habis minum itu kan kita disuruh untuk berdoa. Salah satu doanya adalah Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Jadi kita bersyukur kepada Allah pertama karena Allah Ta'ala memberikan rizki kepada kita, kita bisa makan, memberikan rizki kepada kita, kita bisa minum, dan terutama menjadikan kita itu sebagai orang-orang yang muslim. Itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhiriz zaman, Nabi yang mengantarkan kepada kita dari arah kegelapan, kebodohan menuju arah yang terang benderang, yakni agama Islam. Para ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, terkadang saya itu keceplosan. Biasanya yang kita ajar itu bapak-bapak. Nah, keceplosannya itu para bapak-bapak gitu, ibu-ibu. Makanya kita wanti-wanti karena yang hadir hanya ibu-ibu. Para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah kita kajian hari ini itu adalah kajian yang sangat-sangat penting, sangat-sangat harus diprioritaskan, harus didahulukan, yaitu pelajaran bagaimana kita mengenal Allah. Perlu diketahui bersama bahwasanya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum diperintahkan kepadanya salat, pernah diajarkan enggak bahwasanya salat itu diwajibkan kepada umat baginda Nabi Muhammad itu tahun keberapa? Kurang lebih tahun kedua Hijriah. Jadi setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu hijrah, pindah dari kota Mekah ke kota Madinah, kemudian setelah itu 2 tahun baru ditugaskan, diwahyukan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk sholat, untuk puasa. Jadi tidak langsung setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Mi'raj, yaitu ke langit yang ke-7 untuk menerima wahyu dari Allah, itu tidak langsung diwajibkan kepada umatnya. Lah, ketika proses baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu,
untuk diwajibkan kepadanya sholat, untuk diwajibkan kepadanya puasa, untuk diwajibkan kepadanya hal-hal yang lain yang wajib kepada kita, baginda Nabi Muhammad itu Mi'raj, naik ke langit 7 itu umurnya berapa? Ada yang tahu enggak? Kurang lebih umur 51 tahun. 51, 52 dalam satu riwayat. Umurnya berapa? 51 atau 52 tahun. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menjadi nabi umurnya berapa? Umurnya? Padahal 40. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mendapatkan wahyu untuk menjadi nabi, beliau berumur 40 tahun. 40 tahun kemudian beliau baru mendapatkan wahyu, dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu, untuk puasa Ramadan. Lalu yang 11 tahun, 12 tahun itu apa yang diajarkan oleh Nabi? Karena sholat dan puasa dan lain sebagainya baru diwajibkan ketika baginda Nabi Muhammad itu Mi'raj. Ketika Nabi Muhammad diangkat ke langit untuk menerima wahyu. Pada waktu itu Nabi berumur kurang lebih 51 tahun. Ada 11 tahun, ada 12 tahun kurang lebih di antara itu. Nabi Muhammad dan umat-umatnya belum diwajibkan untuk puasa. Nabi Muhammad dan umat-umatnya belum diwajibkan sholat. Kemudian apa yang disampaikan oleh Nabi? Yang disampaikan oleh Nabi? Nabi menyampaikan kepada umatnya tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi belum diwajibkan puasa, belum diwajibkan sholat, belum diwajibkan hal-hal yang lain. Yang terlebih dahulu disampaikan oleh Nabi itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan nabinya, baik itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau nabi-nabi yang lain. Jadi ada kurang lebih kisaran 13, 12, 11 tahun Nabi belum diwajibkan kepadanya dan umatnya untuk sholat, untuk puasa, apalagi untuk membaca Al-Quran belum diwajibkan. Apa yang terlebih dahulu disampaikan oleh Nabi kepada umatnya yaitu tentang mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita dulu pernah mendengar dari orang tua kita tentang bagaimana pentingnya kita sebagai orang muslim itu tahu siapa yang kita sembah, itu tahu bagaimana harusnya kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya orang-orang tua dulu kita itu kan biasanya sangat-sangat disiplin di dalam mengajarkan hal-hal yang sifatnya prinsip untuk anaknya. Diajarkan kepada anak umpamanya Allah itu adalah Tuhanku, Nabi Muhammad itu adalah utusannya, itu diajarkan. Dan lebih daripada itu, karena Nabi Muhammad kebanyakan umurnya itu ditugaskan untuk menjelaskan tentang siapa Tuhannya, maka tentu perincian-perincian ini yang harus kita ketahui bersama. Makanya ada dulu salah satu riwayat yang menjelaskan tentang turunnya surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas itu surat apa ya, Bu? Qul huwallahu ahad. Jadi ceritanya kan ada orang Yahudi. Kita tahu kan orang Yahudi itu
begitu ketika datang kepada Nabi itu bertanya, tapi tanyanya itu kayak ngetes. Tanyanya itu bukan ingin tahu. Jadi ada kelompok Yahudi datang kepada Nabi SAW dengan mengatakan begini, ya Muhammad, sif rabbakal ladzi ta'buduhu. Jadi gitu. Jadi coba ceritakan sifat Tuhan kamu yang kamu sembah. Jadi asal mula daripada surat Al-Ikhlas itu begitu. Ada kelompok orang Yahudi datang kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian dia bertanya. Tanyanya itu bukan ingin tahu, tapi tanyanya itu sifatnya ngetes atau ngeyel gitu. Apa yang ia katakan? Ya Muhammad, sif lana rabbakal ladzi ta'buduhu. Wahai Muhammad, ceritakan kepada kita Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang kamu sembah. Kemudian Nabi Muhammad SAW merenung sejenak. Kemudian habis itu seperti biasa turun kepadanya wahyu. Sebelum itu beliau kayak seperti menggigil. Karena itu tanda-tanda turun kepadanya wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian disampaikan oleh malaikat Jibril, katakan Muhammad kepada orang-orang Yahudi tersebut, qul huwallahu ahad. Katakan Muhammad bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah Al-Ahad. Al-Ahad itu artinya itu adalah Esa. Al-Ahad itu adalah artinya Esa. Ahad itu artinya satu. Tapi kalau ditujukan kepada Allah, itu artinya adalah tidak ada sekutu baginya. Artinya apa? Tidak ada sekutu baginya. Artinya satu itu kalau ditujukan kepada Allah itu bukan satu segi bilangan, bukan satu kebalikan 2, 3 dan lain sebagainya, bukan. Tapi satu yang ditujukan kepada Allah itu artinya adalah tidak ada sekutu baginya. Kalau satu yang itu merupakan bilangan itu masih bisa dibagi. Bisa dibagi 1/4, bisa dibagi 1/3, bisa dibagi setengah dan lain sebagainya. Kalau itu bilangan yang kebalikan dari 2, 3 dan lain sebagainya. Tapi yang dimaksud satu, yang dimaksud Esa ditujukan kepada Allah, itu artinya adalah tidak ada sekutu baginya. Tidak ada sekutu baginya. Artinya Allah punya sifat-sifat yang khusus bagi Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memiliki sifat-sifat yang diciptakannya. Sifat-sifat yang diciptakannya banyak. Sifat-sifat kita makhluk coba kita hitung. Satu diantaranya duduk, ya kan? Kayak seperti saya kan duduk, itu kan sifat kita. Sifat makhluk itu adalah di atas sesuatu tanpa bersentuhan. Namanya apa? Sejajar. Yaitu apa? Bersemayam. Itu sifat makhluk. Sifat makhluk itu adalah terlentang. Terlentang tahu kan ya? Sifat makhluk itu adalah capek. Sifat makhluk itu adalah lelah. Sifat makhluk itu adalah berhadap-hadapan. Ibu ada di depan saya ada di depan ibu. Itu namanya berhadap-hadapan. Sifat makhluk itu adalah ada di suatu tempat. Sifat makhluk itu adalah ada di suatu arah. Maka ketika sifat-sifat ini menjadi milik kita, sifat makhluk, maka itu mustahil bagi Allah memiliki sifat-sifat tersebut. Mustahil bagi Allah mempunyai sifat-sifat tersebut. Jadi sifat kita banyak nih.
kita hitung aja banyak, maka Allah tidak akan mempunyai sifat-sifat seperti itu. Makanya Al-Ahad itu artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Hanyalah Allah yang mempunyai sifat itu. Yang lainnya makhluk kita, ibu, saya dan lain sebagainya, itu mempunyai sifat-sifat yang sama. Ibu punya sifat sakit, saya juga punya sifat sakit. Ibu punya sifat lelah, saya juga punya sifat yang lelah. Begitu juga sifat-sifat yang lain yang ada pada diri saya juga ada pada ibu. Karena kita semuanya adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakan kita itu tidak sama. Karena kita sudah tahu tadi bahwasanya Al-Ahad itu artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Bisa difahami ini? Bisa enggak? Jadi Al-Ahad itu artinya adalah tidak ada sekutu bagi Allah. Al-Ahad artinya apa? Satu lagi. Al-Ahad artinya adalah Esa, tidak ada sekutu bagi Allah. Jadi artinya apa? Allah punya sifat yang khusus baginya. Tidak akan memiliki sifat seperti kita. Karena kalau mempunyai sifat seperti kita berarti bukan ada sekutu, ada persamaan, ada yang sama. Bisa dipaham ya? Ya. Al-Ahad, qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah yang menciptakan bahaya, yang menciptakan manfaat. Allah yang memberikan hal-hal yang dibutuhkan oleh makhluknya. Jadi hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa menciptakan manfaat, yang menciptakan bahaya. Jadi kalau kita ketika berobat, kita beli obat nih, sakit nih, maka kita akan meyakini bahwasanya obat ini hanya perantaraan, iya enggak? Hanya sebab. Yang mendatangkan kesembuhan hanyalah Allah. Yang mendatangkan kesembuhan itu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak orang yang minum obat berbagai macam enggak sembuh-sembuh, iya enggak? Karena kita tahu bahwasanya obat itu hanya perantara, hanya sebab. Banyak juga orang yang sakit tidak mengkonsumsi obat, hanya minum air sembuh. Karena siapa yang menciptakan manfaat, yang menciptakan kesembuhan hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak dikatakan kepadanya itu induk kemudian lepas darinya sesuatu. Tidak seperti halnya ibu yang lepas darinya, lahir darinya anak. Atau tidak sepertinya halnya anak yang lepas daripada ibu. Karena Allah kalau mempunyai sifat seperti itu berarti bukan artinya adalah bukan Al-Ahad. Bahkan ada persamaan. Jadi lam yalid itu bukan artinya seperti ibu yang lepas darinya anak, atau seperti anak yang lepas daripada ibu. Makanya istilah lainnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak berputra dan tidak diputrakan. Kan begitu biasanya kan artinya. Itu maksudnya begitu. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala tidak seperti halnya ibu, induk yang lepas darinya sesuatu, atau seperti halnya anak yang lepas daripada induknya. Artinya menunjukkan bahwasanya ini penegasan Allah tidak mempunyai sama sekali sifat-sifat makhluknya. Tidak mempunyai sifat-sifat
makhluknya. Dia mempunyai sifat yang khusus bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diteruskan ayat berikutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak ada yang sama baginya. Tidak ada seorang pun makhluk yang sama dengan Allah. Jika makhluk tersebut itu punya sifat seperti ini, maka tidak akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita udah menghitung tadi berapa banyak sifat kita. Duduk, bersemayam, ada di suatu tempat, ada di suatu arah, kadang lelah, kadang sakit, kadang tidur, ngantuk, iya kan? Biasanya kalau di pengajian kan gitu. Saya kalau sama jamaah begini, kita itu tambah yakin bahwasanya ada namanya setan itu. Kenapa? Karena ketika kita mulai ngaji, itu udah menyebarkan racun-racun ngantuk. Tapi ketika kita udah ada kata-kata yang terucap, udah sampai di sini, udah langsung semuanya sehat. Iya apa iya Bu? Iya. Kita tambah yakin bahwasanya setan itu ada. Makanya kalau sudah tahu bahwasanya setan itu ada dan dia tidak menginginkan hal yang baik kepada kita, kita jangan mengikutinya. Kalau disuruh ngantuk jangan ngantuk gitu maksudnya. Ya, gitu. Jadi sekali lagi para ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak ada yang sama dengannya. Makhluk-makhluk Allah semua ciptaannya, sifat-sifatnya itu tidak sama dengan Allah. Allah mempunyai sifat sendiri, tidak akan dimiliki oleh makhluknya. Begitu juga sebaliknya, sifat-sifat makhluk itu tidak akan dimiliki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat yang kita sebutkan tadi maka tidak boleh disematkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Duduk, bersemayam dan lain sebagainya. Makanya kata para ulama, kalau dikatakan, kalau bahasa kita ya, jangan kita mengatakan kepada Allah terserah yang di atas gitu. Kenapa? Karena itu menandakan bahwasanya Allah itu ada di atas. Padahal kan keyakinan kita Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan atas. Tidak mungkin Allah Subhanahu wa ta'ala ada di satu arah dari beberapa arah, termasuknya itu adalah arah atas gitu. Jadi itu pentingnya kita belajar bagaimana mengenal Allah. Intinya bahwasanya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu dengan mengenal sifat-sifatnya. Makanya ulama-ulama dulu, ulama kita Indonesia, guru-guru kita semuanya biasanya mengedepankan kepada kita, mengajarkan kepada kita ada namanya sifat 20. Pernah dengar enggak? Ada namanya sifat 20. Wujud kidam baqa tulil hawadithi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat ilmu hayya sama basar kalam qadiran muridan hayyan sami'an basiran mutakallim. Ini yang dulu diajarkan oleh Nabi. Berapa? Belasan tahun. Sholat belum diajarkan. Sholat belum diajarkan karena belum wajib, belum diwajibkan, karena belum diwahyukan kepadanya. Karena kita tahu tadi Nabi Muhammad Mi'raj naik ke langit 7 untuk menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kurang lebih umurnya 51, 52. Sedangkan Nabi diutus menjadi Nabi itu umur 40. Ada 11 atau 12 tahun Nabi Muhammad
belum diwajibkan kepadanya sholat, belum diwajibkannya kepadanya puasa dan lain sebagainya, apa yang dilakukan Nabi? Menyebarkan pengenalan kepada orang-orang siapa itu Allah, siapa Tuhannya yang berhak disembah, siapa nabinya yang diutus kepada umatnya. Itu. Jadi para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya para ulama-ulama dulu seharusnya anak-anak kita siapapun itu yang dikedepankan untuk diajarkan kepadanya itu adalah bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala, akidah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus ke bumi ini, dia terlebih dahulu menjelaskan tentang hal-hal yang prinsip, hal-hal yang berkaitan langsung dengan Allah, hal-hal yang berkaitan langsung dengan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus tahu bahwasanya Nabi itu pertama kali diwahyukan kepadanya, disampaikan kepada umatnya, itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inti dari materi kita sekarang ini adalah mengenal Allah. Mengenal Allah adalah mengenal dengan sifat-sifatnya. Wujud itu artinya ada, iya enggak? Ada, kalau itu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu artinya adalah Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Wujud artinya apa? Allah ada. Artinya ada, kalau itu ditujukan kepada Allah, artinya Allah ada, tidak didahului dengan ketiadaan. Bagaimana ini maksudnya? Saya nih umpamanya umur 35 tahun. 35 tahun, sebelum 35 tahun ada enggak? Enggak ada. Yang ada itu adalah ibu saya. Yang ada itu adalah bapak saya. Bapak saya umurnya 50 tahun. Sebelum 50 tahun ada enggak? Enggak ada. Jadi adanya bapak diciptakan oleh Allah, adanya saya diciptakan oleh Allah. Sebelumnya tidak ada. Sebelumnya tidak ada karena saya umur 35. Sebelumnya itu tidak ada. Sebelum 35. Begitu juga Bapak, begitu juga bumi. Sebelum bumi ini ada, maka didahului dengan ketidakadaan. Didahului dengan ketiadaan semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Awalnya tidak ada, kemudian Allah Ta'ala menciptakannya, kemudian menjadi ada. Tapi kalau ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dikatakan Allah Ta'ala ada, artinya tidak didahului dengan ketiadaan. Makanya tidak boleh dikatakan kepada Allah itu umurnya 150 triliun tahun. Enggak boleh. Kenapa? Karena berarti sebelum 150 triliun tahun berarti tidak ada. Artinya ada kalau Allah Subhanahu wa ta'ala tidak didahului dengan ketiadaan. Bisa paham enggak ini? Bisa paham? Itu artinya mengenal Allah. Mengenal Allah itu adalah sifat. Mengenal dengan sifat-sifatnya. Mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala itu bukan dengan yang lain, bukan dengan membayangkan. Kenapa? Karena hal-hal yang dibayangkan itu adalah makhluk juga. Kita nih, Bapak, ya ibu-ibu sekalian, enggak ada yang tahu namanya negara namanya Turki. Belum pernah ke sana. Kemudian saya ceritakan saya pernah ke sana nih. Ada namanya masjid. Masjidnya namanya masjid apa? Konstantinopel ya, atau istilah sekarang apa? Hagia Sophia atau apa istilahnya itu? Lah,
Itu kalau saya pernah ke sana, kemudian saya cerita kepada ibu, saya cerita bahwasanya di sana ada masjid nih, kubahnya besar. Lah ibu kan pernah lihat kubah kan, berarti bisa membayangkan, oh kubah itu di sana, paling nggak jauh dari ini. Tiangnya banyak, ibu pernah lihat tiang, ya enggak? Tiangnya banyak. Meskipun ibu tersebut tidak pernah melihat langsung, tidak pernah datang langsung ke negara namanya Turki yang itu ada masjidnya, tapi ketika saya ceritakan, ibu akan membayangkan karena ibu pernah melihatnya. Paham ya? Lah kalau Allah Subhanahu wa taala maka tidak boleh, tidak bisa dibayangkan. Makanya salah satu imam namanya Zunnun Al-Misri, dia mengatakan, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang sama. Karena Allah Subhanahu wa taala mempunyai sifat yang sifatnya itu tidak sama dengan kita. Jadi kita kita ulangi bersama-sama ya. Bisa diikuti enggak? Ya. Apapun, 1, 2, 3. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Satu kali lagi. Apapun yang terlintas di benakmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Nah, ini adalah pondasi dasar, Bu, supaya kita bisa membentengi diri, supaya kita bisa ada namanya filter yang menyaring hal-hal yang tidak sama dengan apa yang kita kaji, apa yang kita fahami dari ulama-ulama dulu. Makanya para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, harusnya hal-hal yang ini harus memang diajarkan kepada anak-anak kita, supaya ketika besar menjadi anak yang memang mengerti tentang bagaimana dia mengenal Allah, mengerti bagaimana dia mengenal Rasul Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu sifat Allah Subhanahu wa taala yang kita sudah pelajari itu adalah Al-Ahad. Al-Ahad artinya tidak ada sekutu bagi Allah. Tidak ada sekutu bagi Allah. Bahkan selain ulama, sebagian ulama itu ada yang mengatakan Al-Ahad itu artinya ada dua. Yang pertama, tidak ada sekutu bagi Allah. Yang kedua artinya tidak menerima bagian. Tidak menerima bagian. Kenapa? Karena Allah Ta'ala bukan benda. Karena Allah Ta'ala bukan benda. Apa artinya? Pendekatannya begini. Ketika dikatakan Allah Subhanahu wa taala punya sifat duduk, umpamanya, maka Allah Subhanahu wa taala itu dikatakan kepadanya ada kalanya yang didudukinya, tempat duduknya itu lebih besar seukuran atau lebih kecil. Iya enggak? Lah, saya duduk di atas kursi. Duduk di atas kursi. Kemudian ketika saya ini mengatakan bahwasanya yang diduduki itu apa? Kursi. Ukurannya berapa? Oh, itu lebih kecil dari Ustadz. Itu seukuran dengan Ustadz. Itu lebih besar daripada Ustadz. Tiga-tiganya ini kan merupakan ukuran. Maka kalau dikatakan Allah Subhanahu wa taala duduk, maka tidak akan lepas dari tiga ini.
Ada kalanya yang diduduki itu seukuran dengan Allah, ada kalanya lebih besar dari Allah atau lebih kecil. Padahal dalam Al-Qur'annya Allah tidak sama dengan makhluknya. Padahal semua makhluk Allah itu berukuran. Ada kalanya besar, ada kalanya pendek, ada kalanya tinggi. Iya kan? Padahal di situ disebutkan dalam Al-Qur'an wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Wa kullu syai'in 'indahu bimiqdar. Segala sesuatu makhluk Allah semuanya berukuran. Ada kalanya 4 meter, 2 meter. Seperti Nabi Adam alaihissalam, tahu enggak berapa meter? Hah? Nabi Adam itu tingginya itu 60 hasta. Satu hastanya itu kurang lebih 50 cm. Satu hasta itu kurang lebih 50 cm. Lah, sekarang 50 cm dikalikan 60. Berapa? 50 cm dikali berapa? Dikali 60 berapa? Nah, 300 atau 30 meter. Jadi Nabi Adam itu tingginya 60 meter. Ya 30 meter. Iya 30. 30 meter. Jadi Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Kemudian lebarnya itu 7 hasta. 7 hasta. Satu hastanya berapa tadi? 50 cm. Berarti berapa? 3,5. Jadi lebarnya 3,5, tingginya berapa? 30. Itu semuanya nanti di surga itu sama tingginya seperti Nabi Adam. Meskipun kita itu enggak ada 2 meter. Tidak ada 2 meter. 2 meter katanya tinggi. Padahal itu kalau dibanding dengan Nabi Adam enggak ada apa-apanya. Itu nanti di surga Allah Subhanahu wa taala itu sama tingginya, yaitu berapa? 30 meter. Jadi semuanya akan sama, meskipun ketika di dunia itu meninggalnya itu dalam keadaan maksudnya tidak terlalu tinggi atau kecil, maka nanti di surga itu akan sama. Tingginya 30 meter, lebarnya kurang lebih 3,5 meter, dan kisaran umur itu 33 tahun seperti halnya umur Nabi Isa alaihissalam ketika diangkat ke langit. Semuanya sama, meskipun ketika di dunia dia meninggalnya kecil ataupun udah tua begitu kan. Itu nanti di akhirat nanti di surga Allah Subhanahu wa taala mereka akan masuk surga Allah dalam keadaan postur yang sama. Nah, cantik kalau yang cantik. Ya maksudnya yang perempuan maksudnya semuanya cantik. Maksudnya yang perempuan itu semua cantik. Kemudian yang laki-laki itu ganteng, itu maksudnya. Tidak ada jelek di surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi untuk menggapai surga Allah Subhanahu wa taala dibutuhkan namanya kerja keras. Salah satunya adalah menjaga akidah. Salah satunya adalah menjaga keyakinan. Salah satunya bagaimana kita mempertahankan keyakinan yang benar, mengenal Allah dan Rasulnya. Coba bayangkan 12 tahun. Kebanyakan dakwah Nabi dari 23 tahun. Berapa Nabi SAW menyebarkan Islam 23 ya? Iya. Separuh dari tahun Nabi diutus itu hanya menyampaikan ini. Menyampaikan bagaimana seseorang itu mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan ini para jamaah sekalian, apa yang kita jelaskan ini itu adalah identik berkaitan erat dengan Islam. Jadi ketika dinamakan Islam, maka ya seperti ini, keyakinan kita kepada Allah bagaimana, keyakinan kita kepada Rasulnya bagaimana, begitu. Artinya
Berarti kalau begitu ini sama dengan apa yang disampaikan oleh nabi-nabi dulu dong. Nabi dulu kan mengajarkan seperti itu. Iya, Nabi Adam alaihissalam mengajarkan kepada umatnya bagaimana mereka itu meyakini Allah. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Idris itu juga diutus kepada manusia untuk mengajak umatnya bagaimana mereka mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena ini adalah ajaran Islam dari semenjak Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya nabi-nabi Allah itu satu agama. Nabi-nabi Allah itu satu agama, Islam doang. Islam itu yang bagaimana ini berkaitan erat dengan bagaimana mengenal Allah dan bagaimana mengenal Rasulnya. Itu yang disampaikan oleh para nabi-nabi Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diterima oleh Allah kapan itu? Hanya ketika Nabi Muhammad diutus? Enggak. Dari semenjak Nabi Adam sampai baginda Nabi Muhammad itu hanyalah Islam. Itu hanyalah Islam. Jadi Nabi Adam membawa satu agama yaitu Islam. Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Thith datang dengan membawa agama Islam. Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dengan membawa satu agama yaitu Islam. Karena sesuai dengan firman Allah, Innad dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina. Orang yang mencari selain Islam sebagai agama, falan yuqbala minhu, maka tidak akan diterima oleh Allah. Wa huwa fil akhirati minal khasirin, maka di akhirat nanti dia akan menjadi orang yang merugi. Jadi hanyalah Islam yang akan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kita kembali ke bersyukur kita tadi. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Untung Bu kita dijadikan orang muslim. Allah ta'ala kuasa untuk menjadikan si A yang tadinya muslim kemudian tidak muslim. Allah ta'ala kuasa untuk menjadikan seseorang dari bayi sampai akhir hayat dia bukan orang muslim, yang jelasnya nanti akan masuk neraka. Makanya kita bersyukur kepada Allah karena kita dijadikan orang yang muslim, kita dijadikan orang yang Islam. Jadi inti dari pertemuan kita mengenal Allah itu adalah dengan sifat. Mengenal Allah dengan sifat. Itu mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita menjadi pendengar yang faham terhadap apa yang kita sampaikan, kemudian kita bisa menerapkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.